Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi sama kita di ibadah streaming. PD hari ini spesial banget karena dalam bentuk talk show dengan tema remaja dan seksualitas oleh Kak Lia dan Kak Titi. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kabarnya teman-teman baik ya. Oke, untuk memulai PD pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tinggi Namamu Dipuji. Jasa cari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, umat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, raja keagungan. Jasa cari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, raja keagungan. Sebelum kita melanjutkan PD pada sore hari ini, mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada kami selama menjalani hari-hari kami ya Bapak. Pada sore hari ini, kami rindu ya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, beribadah bersama teman-teman kami, walau belum bisa secara langsung, hanya melalui streaming. Kiranya apa yang akan nanti kami dengar mampu menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Bapak, amin. Nah teman-teman, biasanya nih kita kan kalau hari biasa atau PD biasa kan kita pasti saling memberi toast dan mengucapkan peace to you. Tapi karena kali ini berbeda, nggak apa-apa, kita akan memberikan salam Dewi atau bisa bertepuk tangan dari rumah dengan menyanyikan lagu Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, bak urapan di kapal baru yang gajah muda cobanya dulu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, bak urapan di kapal baru yang kejangguran cobanya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah dipintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oke, untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau talk show ya, mari kita menyanyikan lagu Jadi Sepertimu. Betapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milik
Hai teman-teman, balik lagi di PD kita. Di PD kali ini kita akan membahas tema yang sering tabu dibicarakan, tapi ternyata tema ini sangat penting untuk masa remaja sekarang. Temanya itu adalah remaja dan seksualitas. Dan di sini aku nggak sendirian, aku bersama dua narasumber kita. Dari yang di sebelah sini ada Cik Titi, dia itu ahli dalam bidang psikologi. Dia berkuliah di Unika ya, di Semarang. Dan juga di sebelah sana yang agak jauh ada Dr. Lia. Dia itu dokter di Mardirahayu. Aku lupa universitasnya di mana studinya? Tarumanegara, Jakarta. Oke. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan kita. Yang pertama, sejak usia kapan sih seseorang itu digolongkan sebagai remaja? Dan hal-hal apa saja yang terjadi pada diri remaja secara psikologis? Bisa dijawab oleh saudara Titi. Oke, pertanyaan yang pertama. Remaja itu digolongkan usia berapa sih? Nah, remaja sendiri ini dibagi menjadi 3 masa, teman-teman. Yang pertama itu masa remaja awal, yaitu usia 12 sampai 15 tahun. Yang kedua, masa remaja pertengahan usia 15 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir itu masa remaja akhir di usia 18 sampai 21 tahun. Nah, pertanyaan yang kedua, perkembangan psikologis apa aja sih yang dialami oleh remaja? Yang pertama itu dari segi emosional. Emosional, remaja itu menjadi labil, dia cenderung tidak bisa mengendalikan emosinya, dia lebih suka melawan, agresif, terus dia juga pelariannya terkadang itu ke minuman keras, narkoba, atau menjadi orang yang murung, seperti itu. Nah, dan remaja ini juga menjadi lebih sensitif, terutama anak-anak perempuan, begitu. Nah, kalau dari segi sosial, remaja ini dia lebih suka itu untuk berteman dengan teman-teman sebayanya, terutama teman-teman yang memiliki hobi atau kesukaan yang sama dengan dirinya. Nah, kalau dari segi kepribadiannya sendiri itu, remaja ini di usia-usia ini tuh mereka sedang mencari identitas dirinya, jati dirinya, dengan cara mereka itu mencari idola-idola mereka yang dapat mereka jadikan panutan. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau tadi kan kita udah dengar dari psikologisnya seorang remaja. Sekarang kita juga mau tahu juga perkembangan fisiknya seorang remaja dari anak-anak remaja gitu. Oke. Dari Dokter Lia. Kalau dikatakan remaja adalah fase peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Berarti kan otomatis banyak perubahan yang terjadi ya. Nah, kalau dari saya bisa mengkategorikan 2 perubahan. Ada perubahan primer dan juga sekunder. Perubahan primer itu perubahan yang terjadi di organ reproduksi. Kalau sekunder itu yang lain-lainnya. Kalau untuk pada remaja-remaja putri, perubahan akan terjadi biasanya mulai umur 8 tahun. Umur 8 tahun remaja putri akan mengalami pertumbuhan payudara. Setelah itu diikuti dengan pertumbuhan rambut-rambut halus baik di bagian ketiak, bagian kemaluan maupun di kaki, tangan atau di ini ya mulut kayak kumis kayak gitu ya kan ada yang kumisnya tipis gitu kan cewek-cewek. Lalu remaja-remaja putri juga akan mengalami ini pinggulnya akan membesar, pinggul membesar, kulit menjadi halus, suara menjadi lembut seperti itu. Tapi juga nanti akan mengalami perubahan primer yaitu perubahan pada organ reproduksinya yaitu mengalami menstruasi pertama. Kita sebut juga namanya menarke gitu. Itu artinya seorang remaja putri sudah mengalami ini pembentukan sel telur seperti itu. Nanti kalau sudah seperti itu, kalau seandainya remaja putri mengalami hubungan seksual dapat terjadi kehamilan seperti itu ya. Untuk remaja putra itu juga akan mengalami perubahan-perubahan. Ada yang primer juga, ada yang sekunder juga. Yang primernya adalah menambahnya volume testis seperti itu ya. Testis itu kan maaf kalau dulu kan ukurannya tidak besar pada anak-anak. Nanti kalau remaja akan mengalami penambahan volume menjadi lebih besar. Setelah itu juga akan terdapat rambut-rambut halus pada bagian ketiak sama seperti tadi, kemaluan, di bagian wajah seperti jenggot maupun kumis dan juga rambut-rambut bagian dada maupun perut. Ada yang seperti itu. Selain itu juga nanti remaja-remaja putra akan mengalami pertumbuhan jakun. Nanti kan kayak ada jendolannya ya kerasa gitu membesar dan itu juga akan suaranya akan ngebas. Tapi sebelum ngebas kadang-kadang suara-suara remaja putra itu agak cempreng. Awalnya seperti itu. Kayak
pecah gitu suaranya, tapi lama-lama kan jadi bagus kayak Toto gitu ya, suaranya ngebas. Iya dong. Terus selain itu juga nanti dadanya akan menjadi bidang seperti itu, akan ototnya juga terbentuk menjadi lebih berotot untuk pada remaja-remaja putra. Dan untuk remaja putra tanda seksual primernya itu nanti mengalami mimi basah. Pernah dengar kan ya? Mimi basah itu adalah terjadinya ereksi dan ejakulasi, artinya pengeluaran ini cairan semen waktu teman-teman remaja putra sedang tidur. Kalau remaja-remaja putra sudah mengalami mimi basah, berarti dia sudah dapat membuahi sel telur. Seperti itu. Selain itu, tanda-tanda lain juga baik remaja putra maupun putri nanti akan mengalami pertumbuhan yang cepat. Baik mau tinggi badannya bisa cepat tinggi. Itu bisa 9 sampai 10 cm per tahun. Selain itu juga remaja putra maupun putri kalau sudah mulai menjadi remaja biasanya akan muncul bau badan. Karena memang dari hormon-hormonnya itu memicu kelenjar keringat untuk makin banyak. Jadi makin gampang keringetan. Terus kalau udah keringetan jadi berbau. Lah itu nanti kan jadi menimbulkan rasa rendah diri kadang-kadang seperti itu. Itu bisa diatasi dengan, kalau ada teman-teman seperti itu ya harus mandi yang teratur 2 kali sehari, menggunakan deodoran gitu. Juga ini satu lagi, gampang jerawatan. Karena kelenjar minyaknya makin banyak produksinya seperti itu kalau dari segi fisiknya. Oke, ya mungkin kita udah belajar ini beberapa dari sekolah ya, kelas 6, 7 gitu. Itu ada pelajaran tentang pubertas juga, itu kan pubertas ya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, bila seorang remaja dikatakan mempunyai gejolak seksual yang begitu membara, kemungkinan besar banyak remaja akan mulai mencari pacar atau berpacaran. Nah, rambu-rambu seperti apa sih yang mesti remaja perhatikan ketika berpacaran? Bisa dijawab oleh Saudara Titi. Oke, nah di masa remaja ini kan teman-teman pasti mulai jatuh cinta, mulai suka dengan lawan jenis. Nah, di sini saya akan bahas nih, kira-kira batasan-batasan apa saja sih yang boleh dilakukan saat remaja itu berpacaran. Nah, di sini ada 2 hal. Yang pertama itu hal-hal yang boleh dilakukan ketika remaja berpacaran. Yang pertama itu boleh bergandengan tangan. Yang kedua boleh merangkul pundak, tapi tidak untuk memeluk satu sama lain. Yang ketiga boleh mencium, tapi mencium hanya kening dan pipi, bukan mencium bibir. Nah, terus kalau hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat remaja berpacaran itu apa aja sih? Yaitu yang pertama itu ada singkatannya itu namanya itu KNPI. Nah, K yang ini adalah itu kissing. Kissing itu adalah ciuman bibir. Yang kedua ini N. N ini adalah necking, yaitu adalah mencium leher tapi terlalu nafsu sehingga nanti terjadi bekas di leher pasangan. Yang berikutnya adalah P. P itu adalah petting. Petting itu adalah tindakan yang itu seperti meremas payudara, seperti itu. Yang terakhir itu adalah I, itu adalah intercourse. Intercourse itu adalah melakukan hubungan seksual. Nah, selain 4 hal ini tadi, remaja juga tidak diizinkan untuk berpacaran di tempat yang sepi, tempat yang gelap, mojok berduaan, itu juga tidak boleh. Selain itu juga teman-teman juga tidak boleh berbicara kasar terhadap pasangan, tapi gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang sopan terhadap pasangan kalian. Selain itu juga sebagai remaja yang pacaran itu kita juga harus bisa nih, harus berani juga untuk menolak ketika pasangan kita itu mengajak kita untuk melakukan hubungan seks. Kita harus berani menolak, harus berani berkata tidak. Nah, selain tadi itu juga kita juga ini harus waspada ketika pasangan kita itu mau menyentuh daerah-daerah yang sensitif. Nah, apa aja sih daerah-daerah sensitif itu? Ada paha, ada payudara, pinggul, pinggang, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika remaja berpacaran itu tidak boleh dilakukan. Jadi pasangan baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menyentuh daerah-daerah yang sensitif, seperti itu. Oke, terus aku mau tahu nih, banyak yang bilang beberapa ya, nggak banyak juga. Remaja itu belum siap buat pacaran. Nah, itu gimana menurut? Sebenarnya usia remaja itu kan tadi sekitar 12 dan 21 tahun nih. Nah, sebenarnya remaja untuk bisa jatuh cinta, jatuh hati itu sebenarnya pilihan. Kita tidak bisa memaksakan juga, tidak bisa memaksakan kehendak remaja, karena remaja sendiri itu
karena dia kan masa peralihan dan dia emosinya juga masih belum stabil, masih kadang iya kadang enggak, jadi pendiriannya masih labil, pendiriannya belum tetap gitu. Jadi ya dibilang kalau sudah siap ya pasti ya belum siap, karena secara psikologis pun pasti remaja itu masih banyak hal yang kurang gitu, baik dari segi emosional, dari segi psikis maupun dan sebagainya. Cuma tapi ya tergantung bagaimana kita itu menyikapinya. Kita bisa berpacaran secara sehat, secara baik, kita tidak menyakiti pasangan, begitu. Oke, ya kita harus menyayangi pasangan kita, tapi ya kita jangan sampai hawa nafsu membuat kita menyentuh bagian-bagian yang nggak boleh ya. Ya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, ada yang bilang nih, kalau keinginan berhubungan seks itu mulainya dari otak. Apa benar demikian? Bisa dijawab oleh Dokter Lia. Oke, kalau untuk berhubungan seksual sebenarnya awalnya ini dari indera kita ya, panca indera kita, dari baik dari mata maupun dari sentuhan. Kan pernah ada tuh ya bilang dari mata turun ke hati ya kan? Tapi sebenarnya secara ilmiah adalah dari mata maupun dari sentuhan nanti akan masuk ke otak, diproses. Setelah itu nanti otak akan mengeluarkan zat kimia seperti namanya dopamin, vasopresin, oksitosin dan lain sebagainya, dan juga hormon-hormon seksual seperti yang saya bilang, testosteron maupun estrogen yang akan menimbulkan keinginan untuk deket-deket terus, dan sampai juga keinginan untuk melakukan hubungan seksual sampai dengan intercourse seperti itu. Oke, ya itu tadi ada dari hormon-hormon dari otak ya. Betul. Dan kalau misalnya ini sekarang udah mulai agak terkenal nih istilah libido, itu bisa dijelasin itu apa? Libido sendiri adalah istilah yang seringkali digunakan untuk menamai gairah seksual. Jadi gairah seksual itu ya libido, itu adalah istilahnya saja, bukan nama hormonnya sebenarnya. Oke. Oh ya, saya mau menambahkan, meskipun tadi saya bilang bahwa kita punya keinginan, pengen deket-deket, pengen melakukan hal-hal yang macam-macam gitu ya, tapi sebenarnya kita juga harus punya batasan. Meskipun kita diberi keinginan, tapi kita juga diberikan tanggung jawab. Jadi kita harus tahu, meskipun aku pengen, tapi kalau memang belum saatnya, belum menikah ya jangan dulu gitu. Jadi wajar ya untuk hormon-hormon itu muncul, dan muncul gairah seksual tuh wajar. Betul, itu wajar. Pada orang-orang normal tidak ada kelainan apapun, itu enggak apa-apa, itu normal, itu manusiawi. Tapi ya itu seperti kita makan kan juga ada batasannya ya, yaitu seperti itu juga dorongan seksual begitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari teman-teman Metaners. Oke. Yang pertama, bagaimana caranya kita sebagai remaja itu bisa nahan diri di masa karantina ini, karena kan masa karantina pastinya kita sering bosen karena nggak ada kerjaan. Nah, gimana caranya kita bisa nge-stop diri kita buat ngelihat video-video porno? Bisa dijawab oleh pertama-tama Dokter Lia. Oke, betul, kalau namanya di karantina itu, diisolasi itu kan juga sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Biasanya kita jalan-jalan, ada hiburan, sekarang cuma di rumah dan kita bingung mau ngapain. Nah, yang saya pelajari adalah seseorang dapat terpicu untuk melakukan tindakan menonton pornografi kalau ada pemicunya. Itu disingkatnya adalah BLAS, dari kata bahasa Inggris bored, bosan, L lonely, A angry, dia marah, sedang marah seperti itu, S stress, T tired, kelelahan. Nah, kalau ada salah satu atau malah lima-limanya kita alami, kita akan bisa mencari kesenangan. Kalau namanya bosan kan tidak enak ya, pasti kan pengen nyari yang happy-happy, senang-senang. Nah, kalau menonton pornografi itu akan menimbulkan rasa senang, rasa puas. Nanti di otak tuh mengeluarkan zat kimia yang membuat kita senang. Makanya kita jadi terdorong untuk menonton video-video porno. Tapi seperti saya bilang tadi, kita kan juga punya tanggung jawab. Kita bisa memilih, kita punya pilihan. Kalau memang kita bosan lagi di karantina seperti ini, kan sebenarnya banyak pilihan selain menonton video porno ya, untuk mencari kepuasan, untuk mencari kesenangan. Bisa misalnya kalau punya hewan,
misalnya punya anjing, bisa loh kita main-main sama anjing gitu kan senang juga rasanya ya. Atau yang suka berkebun bisa berkebun, atau hal yang lain mungkin tambahkan oleh Titi. Ya, bisa. Ya, jadi bener sih tadi apa yang dikatakan Dokter Lia. Jadi ketika di masa karantina ini kan kita pasti ngerasain bosen, bingung harus ngapain yang biasanya kita pergi ke sekolah atau pergi jalan-jalan sama teman-teman. Sekarang kita hanya bisa di rumah aja. Nah, hal-hal lainnya itu selain berkebun, main dengan hewan peliharaan, kita juga bisa melakukan hal-hal positif seperti misalnya kita membantu orang tua di rumah, kita memasak, belajar, atau mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya pokoknya mengerjakan sesuatu yang positif dan itu berguna kayak gitu supaya kita tidak terangsang atau terpicu untuk menonton video-video porno gitu. Kegiatannya aku mau nambahin lagi satu lagi ada ikut kegiatan di gereja. Contohnya ada kedai sedekah. Bagus tuh. Oke, terus untuk pertanyaan kedua ini juga dari Metaners apa yang harus saya lakukan kalau saya mempunyai teman yang mempunyai kebiasaan masturbasi atau onani? Ya, bisa dijawab oleh saudara Titi dulu. Oke. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu ya teman-teman, apa sih masturbasi atau onani itu apa sih? Mungkin banyak teman-teman yang belum paham dengan istilah ini. Jadi masturbasi atau onani ini adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, supaya mereka itu bisa memberikan kepuasan secara seksual terhadap dirinya dengan cara mereka itu memberikan rangsangan seksual terhadap dirinya sendiri. Nah, masturbasi onani ini tuh bisa terjadi pasti karena ada penyebabnya atau pemicunya. Nah, apa aja sih penyebab dari masturbasi ini? Nah, penyebabnya itu ada stres, bisa karena kesepian atau marah. Itu bisa menjadi pemicu kita itu melakukan masturbasi atau onani. Nah, tadi kan pertanyaan Metaners kan, apa yang harus saya lakukan ketika ada teman saya yang mempunyai kebiasaan melakukan masturbasi gitu ya. Nah, mungkin yang pertama kita menegur teman kita atau menasihati teman kita dengan baik, tanpa menyakiti perasaan teman kita, untuk memberitahu yang baik kalau kamu tuh salah, kamu tidak boleh melakukan masturbasi atau onani. Yang kedua, kita hadir bersama dengan mereka, kita menjadi teman curhat mereka, kita menjadi pendengar yang baik, supaya mereka itu merasa, oh ternyata ada ya orang yang peduli sama aku. Nah, selain itu juga kita sebagai teman yang baik, kita harus memberitahu kepada teman kita bahwa kamu tuh harus mengakui kesalahanmu, mengakui segala apa yang telah kamu lakukan itu kepada orang yang dipercaya tentunya. Orang yang dipercaya dan orang yang tepat kayak gitu. Nah, selain itu juga kalau mungkin kita nggak punya nih, takut kalau kita cerita sama sahabat terus sahabat kita nggak bisa dipercaya. Mungkin kita bisa mengarahkan teman kita ini untuk cerita ke kakak rohani atau kakak pembimbing di gereja, supaya kakak pembimbing ini bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan yang kita sedang alami, bahkan kakak pembimbing ini bisa mendoakan kita kayak gitu. Mungkin Dokter Lia bisa menambahkan. Kalau dari saya, seandainya ada teman yang cerita ke saya bahwa dia melakukan onani maupun masturbasi, pertama saya akan mengapresiasi, tapi bukan perbuatannya ya, mengapresiasi keberaniannya. Soalnya hal seperti itu kan kita tahu sendiri ya, itu masih sangat-sangat tabu ya kalau kita cerita ke orang. Nah, kalau ada orang berani ngomong seperti itu, berani jujur, itu baik, karena kalau semakin ditutup-tutupi, semakin nggak bisa lepas gitu. Nah, setelah itu ya saya setuju dengan Titi untuk bercerita dengan kakak pembina atau dengan pendeta atau yang lainnya ya, yang bisa membantu untuk melepaskan diri dari tindakan-tindakan tersebut. Terus juga selain itu ya, kalau saya sendiri memberikan saran, kalau misalnya seseorang cewek melakukan hal seperti itu, ceritalah ke sesama cewek. Kalau cowok ke sesama cowok. Kira-kira kenapa kok nggak boleh lain jenis? Ya, karena malah bisa timbul rangsangan seksual. Betul sekali. Nah, seperti itu sih. Kalau yang lain-lain sudah sama Titi tadi. Ya, teman-teman, jadi kita kalau misalnya punya teman yang punya kebiasaan untuk melakukan masturbasi, ya kita harus jadi teman yang baik, memberikan nasihat yang baik. Dan kalau misalnya kita yang melakukan juga, kita bisa melakukan dengan kita cerita ke kakak pembina kita atau ke sahabat kita. Tapi kalau ke sahabat kita, ingat cari sahabatnya yang baik, karena banyak juga sekarang loh yang misalnya kita cerita dan bilang kita mau tobat, tapi malah mereka bilang
so suci lo. Nah gitu, itu banyak juga. Jadi ya pilih orang yang tepat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Apa yang seharusnya dilakukan kalau sepasang remaja, laki-laki dan perempuan, atau mungkin sekarang ada yang gay, lesbian, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, terlanjur melakukan hubungan seks di luar nikah. Anggaplah keduanya melakukan hubungan ini karena emang saling suka. Bisa dijawab pertama-tama oleh Dr. Lia. Oke, kalau dari saya akan menyikapi dari segi fisik dulu ya. Kalau cewek sama cowok gitu kan, apakah terjadi kehamilan atau enggak? Kalau misalnya terjadi kehamilan, ya saya akan menyarankan, mendorong perempuan ini, remaja putri ini untuk pertama ngaku ke orang tua dulu. Habis itu harus ke dokter kandungan untuk memeriksakan dirinya. Karena kehamilan pada usia remaja sangat-sangat rentan. Karena organ-organnya kan belum terbentuk dengan sempurna. Jadi bisa timbul banyak masalah seperti keguguran, seperti kehamilan di luar kandungan, seperti juga kejang pada kehamilan. Itu akan mengancam nyawa. Makanya kalau remaja putri hamil, segeralah ke dokter kandungan setelah dia mengaku kepada orang tuanya. Dan juga kalau untuk remaja putra, ya kan nggak mungkin hamil ya. Tapi kalau remaja putra bisa saja terjadi namanya infeksi menular seksual. Kira-kira tahu nggak contohnya namanya apa? Gonore, nggak tahu bacanya Betul, gimana. itu kayak seperti gonore, seperti sifilis, herpes, dan lain-lain. HIV juga bisa. Kalau memang remaja putra melakukan hubungan seksual dan ternyata kok timbul gejala-gejala, misalnya kemaluannya bengkak, panas, mengeluarkan cairan, atau hal-hal yang lain, segeralah ke dokter. Seperti itu. Kalau dari saya ya, karena saya dokter, saya lihatnya dari segi ini, kesehatannya. Begitu. Terus juga kalau misalnya udah hamil itu sekolahnya dan masa depannya itu bisa hancur juga. Terutama yang cewek kan hamil, mereka itu biasanya langsung dikeluarin dari sekolahnya, diskors langsung. Iya sih. Terus bisa ditambahkan dari Oke, kalau dari segi psikologis ya, tadi kan Dokter Lia sudah menjelaskan dari segi fisik ya. Kalau dari segi psikologis, ketika remaja yang saling suka sudah terlanjur jatuh dalam hubungan seks gitu ya sebelum menikah, apa yang harus dilakukan? Yang dapat dilakukan pas sebagai pasangan, baik perempuan maupun laki-laki, kita harus bisa menahan diri kita masing-masing untuk tidak jatuh dalam lubang yang sama. Jadi kita harus bisa menahan diri untuk tidak jatuh dalam hawa nafsu, untuk tidak melakukan hubungan seks itu kembali. Selain itu juga kita harus bisa menolak gitu loh. Kita harus berani menolak kepada pasangan kita kalau pasangan kita itu mengajak untuk melakukan hubungan seks gitu. Kita nggak perlu takut atau bingung. Nanti gimana ya kalau nanti aku diputusin bagaimana? Ya udah, kita harus berani untuk menanggung segala konsekuensi yang ada kayak gitu. Karena demi kebaikan kita juga, diri kita masing-masing juga. Nah, kalau dari segi psikologis ini lebih ke perempuan nih. Kalau perempuan kan dia jadi merasa harga dirinya rusak, dia merasa sudah tidak virgin gitu kan. Dia malu karena nggak ada yang mau sama dia. Dia menjadi rendah diri, minder, dan sehingga nanti kalau dia menjadi minder, dia bisa menjadi stres, depresi, atau bahkan dia bisa bunuh diri karena tidak ada orang yang peduli dengan dirinya. Nah, selain itu juga dampak yang terjadi ketika remaja itu sudah terlanjur jatuh dalam hubungan seks itu mendapatkan label yang jelek. Dari mana sih label jelek itu? Mereka bisa mendapatkan label yang jelek itu dari keluarga, saudara, lingkungan sekitar, atau bahkan sahabat dan teman-teman mereka sendiri kayak gitu. Sehingga mereka menarik diri dari pergaulan, dari sekolah. Mereka tidak mau sekolah, tidak mau ke gereja karena mereka merasa malu, mereka merasa tidak berharga. Selain itu juga timbul yang namanya itu kegelisahan, ketakutan dalam diri masing-masing ya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kita merasa, aduh gimana ya, aku sudah terlanjur melakukan itu. Aku harus apa? Aku malu kayak gitu. Apa masih ada sih yang mau sama aku kayak gitu. Nah itu karena luka batin mereka itu sudah terluka dengan hal yang terjadi di masa lalu kayak gitu. Berarti kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, kita harus apa? Misalnya kita tahu ada orang yang kayak gitu, apakah kita juga harus ngecap jelek mereka? Kita sebagai teman yang baik ya, kita harus berani untuk menegur mereka. Dan kita juga harus berani untuk ngomong sama mereka bahwa
tindakan yang kalian lakukan tuh salah, nggak baik gitu. Sebaiknya kalian tuh mengakui hubungan kalian itu kepada orang tua terutama, kepada keluarga. Setelah itu kalau terjadi kehamilan di luar nikah itu, kalian ceritalah ke pendeta di gereja kalian, kayak seperti itu. Nah, ketika terjadi kehamilan itu, ya saya menyarankan untuk tidak mengaborsi janin yang ada di dalam kandungan itu, gitu. Jadi tetap mempertahankan janin itu sampai anak itu lahir kayak gitu. Nah, terus dampaknya juga ini nih, selain tadi itu label yang jelek dan mendapatkan label yang jelek, dia merasa stres, bingung, gelisah. Nah, ini juga secara finansial. Kenapa secara finansial? Karena ketika remaja ini sudah hamil di luar nikah, mereka pasti akan bingung nih finansialnya gimana ya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan anaknya gimana, sedangkan dia masih sekolah, kuliah, kayak gitu. Jadi sangat buruk sih akibat-akibat yang bisa didapatkan ketika itu terjadi kayak gitu sih. Oke. Ini kan kita bahas dari segi kedokteran dan psikologi. Nah, ini ada juga dari segi teologi. Mungkin bisa dijelaskan juga. Oke, kalau dari segi teologi ya. Dari segi teologi mungkin saya mengutip dari salah satu ayat gitu ya di Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Yang intinya itu berkata bahwa tahukah kalian bahwa tubuh kalian itu adalah bait Roh Kudus dan tubuh kalian itu sudah lunas dibayar oleh Allah. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu gitu. Jadi intinya tubuh kita itu berharga di hadapan Tuhan. Tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus, sehingga ya kita harus bisa memuliakan Allah itu dengan tubuh kita, dengan apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Jangan menyia-nyiakan atau jangan merusak diri kita itu dengan hal-hal yang jelek kayak gitu kalau dari saya. Mungkin Dokter Lia bisa menambahkan? Oke, sebelum menambahkan dari sisi teologis ya, saya mau menambahkan beberapa poin. Ini kayaknya mau kelar kan ya? Ini karena remaja itu kan transisi peralihan, akan terbentuk banyak perubahan, dan dalam perubahan itu bisa saja timbul dorongan-dorongan tadi, dorongan seksual dan lain-lain. Kalau seandainya seorang remaja pernah mengalami entah masturbasi atau mengalami hubungan seksual, memang akan yang dirasakan harga dirinya jatuh, rendah diri dan segala macam. Tapi ingat, apa yang pernah kamu lakukan dulu itu tidak melulu menjadi masa depanmu. Masa depanmu masih keras kosong, masih putih, masih bisa kamu tulis kembali. Jadi kalau pernah jatuh, jangan sampai terpuruk. Carilah teman yang tepat yang bisa bikin kamu bangkit. Itu pertama. Kedua, karena ada banyak perubahan di fisik ya terutama ya, akan memungkinkan terjadi pelecehan seksual. Ini memang mungkin jarang dibahas ya karena mungkin tabu atau yang lain sebagainya. Sebenarnya di lingkungan sekitar kita ini banyak sekali pelecehan seksual ya, dan bahkan malah yang melakukan orang-orang terdekat sendiri. Seperti itu, saya pernah mendapatkan kasus seorang remaja putri mengalami pelecehan seksual oleh pamannya sendiri, dan akhirnya dia nggak ngomong karena takut, dan akhirnya ngomong pun orang tuanya nggak percaya, loh ini orang dekat kok melakukan seperti itu. Nah, seandainya ada orang tua yang ikut menonton, saya harapkan setelah menonton acara ini, PD remaja ini, baik orang tua maupun anak remajanya, putra maupun putri, saya yang terbuka. Seksualitas bukan hal yang tabu, melainkan suatu anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga bersama. Kalau seandainya ada anak-anak entah putri atau putri mengalami pelecehan seksual, segeralah ngomong entah ke kakak pembina maupun ke orang tua, karena ini bisa menimbulkan trauma seperti itu. Dan itu bisa mengganggu masa depan. Dan kalau untuk bagian teologisnya, karena kan remaja banyak godaan ini itu gitu kan, saya mau pesan aja dari Mazmur 116 kalau nggak salah, itu yang mengatakan dengan apa sih seorang muda menjaga kelakuannya bersih, ya dengan firman Tuhan. Caranya ya saat teduh yang rajin, doa yang rajin, jangan bolong-bolong. Tapi kalau anak remaja metodenya saya yakin masih rajin, gitu sih. Oke, bener gak tuh rajin-rajin gak tuh? Mungkin kalau untuk dari ayat firman Tuhan ya yang paling dasar itu
yang ada di 10 hukum ya, yaitu jangan berzina. Oke. Oke. Ya pokoknya kalau kalian melakukan hal itu tidak memuliakan Allah, ya jangan kalian lakukan, itu pasti dosa. Iya. Ya gitu aja. Sebelum kita selesai nih, aku ada sesuatu. Hah? Itu? Wah, Sesuatu. apa tuh? Aku ambil dulu ya. Ya. Di sini aku punya kenang-kenangan gitu, Wow. kecil aja sih. Oke, Ya, terima ini buat kasih. Titi, ini buat dokter Lia. Thank you. Terima kasih. Oke, itu warnanya beda dua-duanya. Mau dipilih juga boleh. Sama aja. Makasih ya. Ya, oke. Segitu aja teman-teman untuk PD hari ini. Mungkin doa bisa dipimpin oleh di antara kalian. Siapa yang mau pimpin doa? Oke. Ya, sebelum Iya. kita mengakhiri persekutuan doa remaja ini, mari kita bersama-sama berdoa teman-teman. Ya, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan sore hari ini ya Tuhan, kami boleh sama-sama belajar ya Tuhan mengenai remaja dan seksualitas ya Tuhan. Biarlah melalui talk show pada persekutuan doa kali ini ya Tuhan, kami boleh lebih memahami dan mengerti ya Tuhan mengenai remaja dan seksualitas, mengenai hal-hal yang boleh kami lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kami lakukan. Kiranya Engkau yang pimpin setiap kami, Engkau yang bimbing setiap kami untuk kami boleh mengerjakan yang terbaik, mengerjakan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami, segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, marilah kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapa. Terima kasih atas firman dan pengetahuan yang telah kami dengar. Kiranya Engkau memberkati Kak Lia dan Kak Titi dalam pelayanan mereka dan keluarga mereka. Bapa, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Yang pertama untuk bangsa dan negara kami. Saat ini negara kami sedang berjuang menghadapi pandemi virus corona. Kiranya Engkau melindungi dan menjagai kami dari paparan virus tersebut, ya Bapa. Semoga segala upaya yang telah dikerahkan oleh pemerintah, para medis, mampu membuahkan hasil yang baik untuk negara kami. Kami juga memohon agar kami sebagai masyarakat memiliki kesadaran untuk mematuhi setiap himbauan pemerintah, menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kiranya segala permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Bagi gereja yang ada di seluruh dunia, kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang saat ini mungkin mengalami pergumulan dan kendala, terutama dalam kondisi saat ini. Kiranya pandemi tidak menyurutkan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, melainkan menjadi tantangan bagi kami untuk terus melayani. Bapa, mungkin di antara kami tidak dapat beribadah dengan layak atau masih bersembunyi-sembunyi. Kiranya Engkau tetap menguatkan iman mereka dan menyertai mereka. Bagi GKMI Kudus, semoga segala usaha yang telah diupayakan oleh majelis, penatua, diaken, gembala jemaat, dan siapapun yang terlibat dalam persiapan ibadah streaming, pelayanan masyarakat, penggalangan dana, dan lain-lain, mampu menjadi berkat bagi semua orang dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Komisi Remaja Metanoia, kiranya segala program kerja yang telah direncanakan mampu terlaksana dengan baik, walau mungkin terdapat kendala. Bagi pengurus, kiranya dapat mengemban tugas dengan baik. Kami juga rindu ya Bapa untuk bersekutu secara langsung dengan saudara seiman kami, melayani bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berakhir agar kami mampu bersekutu bersama kembali. Tak lupa, semoga pelayanan kami tidak terhenti dan kami mampu menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan, kiranya Engkau membimbing kami sebagai pelajar mampu melaksanakan kewajiban kami selama pembelajaran daring yang sedang terlaksana. Semoga kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Kami bersyukur ya Bapa atas kelulusan teman-teman kami dan bagi kami yang mungkin akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Semoga dapat mendapatkan hasil yang baik. Kiranya kami dapat bersekolah kembali seperti sedia kala ya Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Mungkin mereka memiliki pergumulan, kendala. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberi mereka kekuatan dan kebijaksanaan untuk menyikapi permasalahan yang ada.
Jika di antara kami ada orang tua teman kami yang mungkin kehilangan pekerjaan atau penghasilan mereka, kiranya mereka tetap semangat dan berserah kepadamu saja, serta mendapat solusi atas apa yang mereka alami, dan tetap memiliki semangat. Bapa, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau lemah tubuh. Bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani perawatan atau isolasi, kiranya Engkau mengurapi dan menyembuhkan mereka agar mereka dapat kembali sehat. Bapa, kami telah tiba di penghujung persekutuan doa kami. Mungkin di antara kami akan melanjutkan aktivitas. Kiranya Engkau sertai dan memberkati kami dan para metanos di rumah. Terima kasih ya Bapa, Bapa kami yang ada di surga. Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang supnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Oke teman-teman, jangan lupa buat besok minggu ikut kebaktian dengan keluarga kalian di YouTube channelnya GKMI. Bisa kalian lihat premier jam 9 pagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa bangun ya bisa sih jam-jam berikutnya. Cuma kalau bisa jam 9 pagi. Juga sampai jumpa di PD berikutnya minggu depan, hari Sabtu lagi. Ingat premiernya juga jam 5. Oke? Bye-bye. Metanoia, be the pattern.